Oh, oke. Gak tahu ini bisa apa enggak ya. Belum dicek lagi. Biarin deh. Sebelum kita saat teduh, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang masih Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sampai kepada saat ini itu karena penyertaan-Mu, itu karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Di luar sana banyak orang yang sudah depresi, sudah tidak mengetahui arti hidupnya lagi, sudah tidak tahu berbuat apa lagi dalam hidup mereka. Tetapi kami bersyukur kami masih mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah melalui hal ini juga kami boleh meluapkan isi hati kami, betapa kami juga mengasihi Engkau. Meskipun kami masih belajar untuk konsisten Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami saat teduh dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak Tuhan, agar Engkau boleh melayakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Demi nama Yesus kami patahkan iblis setan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kesombongan, penghalang iblis. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan yang berada di dalam hati kami, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam saat teduh ini, mengenal lebih dalam lagi pribadi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Fahri, Okto, Eriza, welcome. Abu Hanifah 257, welcome. Kita angkat penyembahan kita. Karena soundcard saya ini rusak, nggak tahu kenapa, jadi kita pakai sound dari laptop aja ya. Moga-moga kedengeran di sana. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur selama-lamanya. Di sana kedengeran nggak suaranya? Cek cek. Kalau kedengeran komen dong. Oh, kiamat bagi kami, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, 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 sebab hanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, kami menyembah-Mu, kami angkatkan pujian, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami selama-lamanya. Oh, selama-lamanya, selama-lamanya. Benar Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat dan syukur, sebab Engkaulah Bapa sumber segalanya. Termasuk Engkau sendiri turun sebagai manusia untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang lebih besar, tiada yang lebih kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami selain Engkau. Tidak ada lagi Tuh. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, oh, oh. Kami nyanyi Hosana bagi Engkau Raja di tempat maha tinggi. Oh, sebab tiada yang dapat menggantikan segala yang Kau perbuat di dalam hidup kami, Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau bertata di atas segala pujian kami, Tuhan. Haleluya. Oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, kami agungkan Bapa, kami muliakan dan kami agungkan, Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Oh, kami agungkan Yesus Raja, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Benar Tuhan, Kau layak disembah. Kau yang layak kami agungkan, Kau Raja di atas segala raja, Tuhan atas kami, Sang Pencipta alam semesta. Karena begitu besar kasih-Mu atas kami, sehingga Engkau mengosongkan diri-Mu menjadi seperti kami manusia, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami berterima kasih. Kami mau belajar dengan segenap hati kami, segenap jiwa, kekuatan kami, untuk boleh melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau mengikutimu, Bapa. Oh, 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 oh. Sebab Engkau setia, Engkau Bapa kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia meskipun sering kali kami melupakan-Mu, Tuhan. Kami mau belajar setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Amen. Oh, oh, kami mau belajar, Tuhan, untuk setia. Haleluya. Amen. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Itulah pujian dan penyembahan kami, itulah komitmen kami untuk boleh belajar, untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Bapa, sebentar juga kami akan membaca, mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang adalah Engkau sendiri itu memberikan lebih lagi kami pengertian, pendalaman, lebih dalam lagi pribadi-Mu, karakter-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh belajar melakukannya. Kami merenungkannya siang dan malam. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami bersatu, kami katakan, setiap hati yang keras, hati yang bebal, hati yang bersemak duri, hati yang seperti batu terhimpit di jalan, demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan.
tetapi mata, telinga, perkataan, perbuatan seperti seorang murid yang mau terus belajar untuk mengikuti teladan-Mu di dalam hidup kami. Dijadikan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak terasa sudah tanggal 31 Agustus, di akhir Agustus. Kita baca firman Tuhan. Bulan Agustus tanggal 31 kita baca dari Perjanjian Lama Mazmur pasal yang 142 sampai 144. Untuk Perjanjian Baru kita baca dari Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 33. Mazmur pasal yang ke-142. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ku tempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Jadi berkat dari Mazmur pasal yang ke-142, di sini kita belajar dari pemazmur yaitu Daud dalam konteks ini. Jelas sekali dia mau mengajarkan kepada kita bahwa dengan sekali berdaud pun yang dia raja loh, tetapi dia menyadari dia tetap manusia. Banyak hal terbatas yang dapat dia lakukan. Demikian halnya juga dalam konteks kehidupan sekarang. Janganlah kita terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri. Akui saja bahwa kita itu lemah. Kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Di sini ketika Daud dikejar-kejar, konteksnya mungkin dia dikejar oleh Saul ya, karena mau dibunuh karena Saul iri dengan Daud
Daud yang diurapi, juga Daud yang mendapatkan hati daripada rakyat Israel, sehingga Daud memburunya sampai Daud melarikan diri ke gua. Dalam konteks kehidupan kita sekarang pun, saya sendiri pun terkadang melarikan diri dari masalah yang saya hadapi, karena saya tahu saya tidak bisa menghadapinya. Masalah itu terlalu besar untuk saya. Banyak orang mengatakan ya masalah harus dihadapi, tapi terkadang ada hal yang positif dari melarikan diri. Dengan catatan seperti Daud, kita belajar ketika kita melarikan diri dari masalah, kita datang sama Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita seperti Daud ini. Sehingga ketika kita melarikan diri dan kita mengandalkan Tuhan, setelah kita mundur selangkah dan mengandalkan Tuhan, maka masalah itu pun kita bisa atasi. Firman Tuhan juga berkata, jika engkau mengandalkan Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, maka segala apapun masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan yang akan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Lalu kita baca selanjutnya Mazmur pasal yang 143. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sampai habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab jiwa-Mu lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Banyak berkat yang saya dapat dari Mazmur 143 ini. Kita belajar dari Raja Daud. Yang pertama, Daud itu mengenal Tuhan dengan sangat intim, dengan sangat dekat. Dia mengenal pribadi-pribadi Tuhan. Seperti di ayat yang pertama, ayat ke-1b, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Jadi dia mengenal pribadi Tuhan yang setia, bahkan dia pasti mengingat-ingat selalu kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan telah bahkan sampai pada akhir hidupnya
memelihara hidup Daud. Makanya dia mengatakan kesetiaanmu dan keadilanmu. Dari sini kita mengetahui Daud itu mengenal pribadi Tuhan. Kita belajar dari Daud, biarlah melalui satu teduh ini juga kita mengenal lebih lagi pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Juga di sini Daud selalu mengingat dan merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di ayat kelima, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Lalu di sini kita belajar dari Raja Daud. Ketika kita sudah melakukan bagian kita dan tidak ada jalan keluar, Raja Daud menyerahkan apa yang tidak bisa dia kontrol itu kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia hidup di dunia ini punya tujuan, yaitu apa? Di ayat yang ke-10 dari Mazmur 143. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi Daud tahu di dalam hidupnya bukan kehendak dia yang ingin dia wujudkan, tetapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pada konteks itu adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena bangsa Israel dikeluarkan atau keluar dari tanah Mesir itu untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu di sini dia meminta segala kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga belajar dari Raja Daud seperti itu. Ketika kita meminta kebutuhan kita melalui doa, biarlah itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya ketika dia berkati, ketika orang lain diberkati oleh karena kita, mereka juga memuliakan nama Tuhan. Lalu kita ke Mazmur 144. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota benteng dan penyelamatku, perisai dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap, lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan-tangan orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangannya adalah tangan kanan dusta. Sebab anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
Jadi kita belajar dari pemazmur dalam konteks ini adalah Raja Daud. Ini adalah nyanyian syukur raja. Dalam konteks ini kayaknya nyanyian syukur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel masih dalam peperangan. Makanya tadi kan Raja Daud itu mengucapkan, bahkan berdoa meminta kebutuhannya, jauhkan dia dari kekalahan atas peperangan bangsa-bangsa. Nah, dalam konteks kehidupan kita, meskipun kita di tengah permasalahan, di tengah pencobaan, di tengah hal-hal kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus tetap mengucap syukur. Kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud pun tetap mengucap syukur dalam segala permasalahannya. Dalam konteksnya Raja Daud dalam peperangan melawan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dalam kita pun juga kita harus tetap mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Karena di sini kan Raja Daud katakan di ayat ke-15 dari Mazmur pasal yang 144, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Maksudnya bangsa yang walaupun di tengah pertempuran, di tengah peperangan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jadi berbahagialah kita yang walaupun masih di tengah pencobaan, di tengah masalah, di tengah hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berbahagialah kita masih memiliki Tuhan Yesus. Karena di situ masih ada pengharapan, di situ masih ada iman, di situ masih ada kasih. Lalu kita ke Perjanjian Baru. Tadi di mana ya? Tadi di Roma 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 33. Izin minum dulu guys. Oh haleluya, puji Tuhan. Oke, 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.
Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Atau kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi setiap perkataan atau apa yang dibagikan Rasul Paulus itu selalu dalam ya teman-teman. Kalau pikiran kita tidak nyampe, kita akan terkena sesat pikir. Karena Rasul Paulus itu begitu pintar sampai-sampai kalau kita tidak membacanya berulang-ulang, kita akan memahaminya secara literal atau secara harafiah saja. Nah, konteks dalam hal ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita supaya kita jangan berdiri di dua kaki. Maksudnya berdiri di dua kaki apa? Jangan kita menyembah Tuhan, tetapi kita tetap melakukan hal-hal yang lama sebelum kita lahir baru. Hal-hal lama sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan seperti itu. Karena konteksnya, kan kemarin telah kita baca, kita harus belajar dari bangsa Israel, jangan mengikuti bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu berdiri di dua kaki. Dia menyembah Tuhan, tetapi mereka tetap melakukan hal-hal yang menyebabkan sakit hati Tuhan. Yang menyebabkan sakit hati Tuhan itu adalah menyembah berhala. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tetap menyembah Tuhan. Tetapi ketika ada kesempatan sedikit mereka untuk mengeluh, mereka langsung membuat patung lembu emas. Nah, Tuhan sangat sakit hatinya
ketika orang Israel melakukan hal tersebut. Dalam konteks kehidupan kita sekarang juga sama. Janganlah kita seperti orang Israel yang kita menyembah Tuhan, tetapi juga kita memberhalakan hal-hal yang lain. Kita memprioritaskan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Contoh, kita memprioritaskan diri kita sendiri, kita memprioritaskan pekerjaan kita memprioritaskan kesombongan kita memprioritaskan pelayanan kita memprioritaskan keluarga kita di atas Tuhan Yesus itu sendiri. Maka itu namanya kita memberhalakan hal lain selain Tuhan. Itulah konteksnya Rasul Paulus berbicara dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ini. Juga seperti yang telah kita dengar dan kita baca, semua hal bisa dilakukan, tetapi tidak semuanya berguna dan tidak semuanya membangun. Contoh, misalnya dalam konteks hidup kita sekarang. Misalnya dalam hal memakan babi. Dalam konteks perjanjian baru, kita bisa memakan semuanya sekarang. Bahkan kipas angin yang bergerak, kalau bisa kita makan ya kita makan. Saking semuanya kita bisa makan. Tetapi dijelaskan kembali oleh Rasul Paulus bahwa tidak semuanya itu berguna dan tidak semuanya itu membangun. Memang daging babi itu enak dan bisa kita makan, tetapi tidak semuanya berguna, tidak semuanya membangun. Bisa saja daging babi kalau dimakan orang yang kolesterolnya tinggi, itu akan menyebabkan kolesterolnya naik. Dan kalau kita teliti dengan baik-baik, kalau daging babi tidak dimasak dengan benar, maka bakterinya masih ada di dalam dagingnya. Nah itu kan kalau kita makan, bukannya jadi kesehatan kita, malah jadi tidak berguna. Juga yang tidak membangun apa ya? Oh, seperti dalam hal mendengarkan musik. Kita boleh mendengarkan lagu sekuler, lagu rock, lagu genre apapun, kita boleh. Tetapi itu membangunkah untuk diri kita? Bergunakah untuk diri kita? Kalau kita bandingkan, jika kita mendengarkan lagu rohani, pasti itu membangun dan pasti itu berguna, karena itu akan meneguhkan dan membangun iman kita. Jika kita mendengarkan lagu dunia, kita perhatikan juga konteksnya. Misalnya lagu berbangsa dan bernegara. Nah itu berguna dan membangun rasa nasionalis kita kepada bangsa dan negara. Lagu cinta, lagu kehidupan, lagu manusia, itu membangun dan itu berguna. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita harus bisa memilah-milah apa yang berguna dan apa yang membangun bagi kita. Jadi tidak semuanya kita harus serap dengan mentah-mentah kultur budaya dari dunia ini. Nah, itulah berkat firman Tuhan pada hari ini. Buat teman-teman yang mungkin terlambat mengikuti saat teduh live di TikTok, teman-teman bisa mendengarnya di podcast Rinaldi Tonic di Spotify, dan juga teman-teman juga bisa menonton siaran ulangnya atau videonya di YouTube. Cari keywordnya Rinaldi Tonic saat teduh. Oke.
Sekarang kita masuk ke dalam, kita doakan pilkada ya yang semakin mendekat. Kita doakan terutama untuk undang-undang PKPU, yaitu penyelenggaraan pilkada, supaya disahkan dengan konteks yang benar. Di sini saya kasih konteks dulu ya teman-teman. Jadi kan revisi undang-undang pilkada yang kemarin itu kan tidak jadi ya. Dan keputusan parliamentary threshold yang tadinya 15% itu diturunkan menjadi 7% kalau tidak salah. Dan umur daripada pelantikan atau peresmian kepala daerah itu tidak jadi di bawah 30 bisa diikuti. Nah, tetapi yang revisi undang-undang PKPU itu kan tidak jadi dibuat oleh DPR revisinya. Sementara keputusan yang parliamentary threshold 7% itu hanya disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada undang-undangnya. Yang saya tahu sebagai pembuat kebijakan, saya kan dulu di sistem prosedur ya, jadi membuat seperti undang-undang lah kalau di perusahaan gitu, peraturan di perusahaan. Kalau belum ada undang-undang terbaru mengenai parliamentary threshold 7% dan juga revisi bukan revisi undang-undang, pokoknya parliamentary threshold 7%, maka menggunakan undang-undang yang lama, undang-undang PKPU yang lama yang masih 20% parliamentary threshold. Nah, jadi maju kena, mundur kena tuh. Solusi idealnya seharusnya DPR merevisi undang-undang pilkada atau PKPU dengan rujukan dari Mahkamah Konstitusi yang parliamentary threshold 7%. Dia revisi, DPR revisi, lalu disahkan atas asas gotong royong dari pemerintah, dari presiden, dari DPR, dari MPR. Setelah disahkan, baru PKPU dapat melaksanakan revisi undang-undang yang baru parliamentary threshold yang 7%. Nah, sedangkan ideal dan kenyataannya pasti tidak akan bisa sama karena ada banyak kepentingan. Misalnya di sisi yang satu, ketika parliamentary threshold itu hanya 7%, maka partai-partai kecil bisa mengajukan pilihan kandidatnya untuk pilkada. Sedangkan partai-partai yang menyetujui parliamentary threshold 20% pasti tidak akan menyetujui hal itu. Bisa saja kan perwakilan daripada DPR di sana dengan tanda kutip malas-malasan, bahkan tidak punya kepentingan untuk merevisi undang-undang yang pilkada itu. Nah, maka daripada itu kita doakan
supaya kejelasan undang-undang dari parliamentary threshold 7% itu disahkan, sehingga PKPU itu punya dasar. KPU itu, Komisi Pemilihan Umum itu punya dasar bagaimana dia dapat menjalankan kebijakan tersebut. Kita doakan juga bangsa Indonesia agar tetap konstitusinya terjaga, kita doakan agar konstitusinya terjaga. Jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah hukum dan konstitusi di Indonesia. Jangan mereka membodohi rakyat Indonesia lah. Kita doakanlah. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih Kau berikan bagi kami sampai kepada saat ini, detik ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa ketika kami menemui jalan buntu di dalam masalah kami, dalam pergumulan kami boleh melarikan diri dari masalah kami, tetapi kami tetap belajar untuk berharap kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Kami juga belajar kembali bahwa semuanya dapat kami lakukan, tetapi kami harus memilih apakah itu berguna dan itu membangun untuk kami. Bapa, pada saat ini kami bersatu berdoa, biarlah setiap pihak dalam konteks ini meresmikan undang-undang daripada PKPU secara sah dalam hal parliamentary threshold 7%, agar tim daripada KPU dapat menjalankan kebijakan tersebut mempunyai dasar undang-undang, sehingga tidak ada celah yang dimanfaatkan oknum-oknum pihak tertentu untuk menjalankan rencananya sesuai dengan kepentingannya Tuhan. Biarlah dijadikan Tuhan konstitusi Indonesia tetap berjalan dengan baik dan benar. Hukum di Indonesia, undang-undang di Indonesia, konstitusi di Indonesia tidak dapat dipecah belah oleh pihak manapun. Dijadikan Tuhan. Juga biarlah generasi muda dan juga penerus, juga kami yang sudah di atasnya itu bergandeng tangan untuk kesatuan dan persatuan Indonesia. Hak untuk berdoa dan juga hak untuk beribadah di belahan provinsi manapun di Indonesia. Tuhan Yesus yang menjamah oknum-oknum tertentu dan juga pihak pemerintah, mereka tidak menutup mata, tetapi mereka menjalankan undang-undang, hak untuk beribadah, kebebasan untuk beragama sesuai dengan undang-undang. Dijadikan Tuhan, mereka tidak memihak mana minoritas maupun mayoritas. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah dijadikan Tuhan juga apa yang kami perbuat semuanya berhasil, dan dimanapun kami berada kami beruntung karena kami belajar melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Bapa, Kau yang memberkati keluarga kecil, keluarga besar kami, seluruh orang di sekitar kami boleh diselamatkan, baik itu oleh karena pemberitaan kabar baik yang kami lakukan sendiri maupun melalui orang lain yang Engkau berkenan untuk mengizinkannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demi nama Yesus kami patahkan setiap kuasa iblis, setan dan daging duniawi
demi nama Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, niat jahat manusia, kesombongan, kegagalan menjadi batu sandungan, demi nama Yesus, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi biarlah benarlah firman-Mu itu menjadi pelita kaki kami dan terang bagi jalan kami. Juga kami mengikuti pimpinan-Mu Roh Kudus untuk boleh melakukan kehendak-Mu di dalam hari-hari hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.